Shalom, hai anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran saat ini ya. Kita akan belajar materi kelas 6 ya, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 2. Nah, siapkan buku tulis masing-masing ya. Nah, untuk muatan pelajaran saat ini yaitu PPKN 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan SBDP 3.2 memahami interval nada. Ya. Buka buku siswa ya. Buku siswa untuk pembelajaran 2, buku tema 3. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar Edo ya dalam buku siswa halaman 10. Nah, perhatikan baik-baik gambar kamar Edo ya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ya. Jawab di kolom ya. Tulis pertanyaan dan jawaban. Kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat listrik untuk Edo? Ya. Dan yang ketiga, sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, jadi manfaat listrik yang kamu temukan di sekitar. Ya, boleh kita lihat di rumah kita sendiri. Ya. Nah, setelah menjawab, ya, kita lihat ya. Nah, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Berikut adalah pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum ia lahir. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum dia lahir. Nah, kita akan perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang yang telah mendapatkan haknya? Kita lihat apakah di gambar-gambar ini orang-orang tersebut telah mendapatkan haknya atau belum ya. Ya, gambar 1 seorang anak yang sedang belajar. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, tentu ya sudah ya. Gambar 2. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang menyampaikan sesuatu pada orang tuanya. Ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, tentu sudah. Dan untuk gambar 3 ya, kita melihat ada seorang anak yang diejek oleh temannya atau ditertawakan oleh temannya ya. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, betul, tentunya belum ya. Jadi jangan mengejek teman ya, karena dia juga memiliki hak untuk memperoleh hidup yang aman ya. Dan untuk gambar ketiga ya, di sini ada seorang anak sedang belajar, tapi ibunya sedang asyik bermain handphone ya, gadget ya. Ayahnya juga sedang asyik menonton televisi ya, sambil membaca koran. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang?
Nah, tentu belum ya. Seharusnya orang tua membimbing anaknya untuk belajar. Oke. Nah, sekarang kalian akan menjawab pertanyaan ya. Buat kolom berikut ya. Membuat kolom dan menjawab pertanyaan. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini kolom hak di rumah. Hak di rumah seperti apa? Hak di sekolah seperti apa? Dan hak di tengah masyarakat seperti apa? Ya, kalian jawab dalam kolom ya pada tabel. Oke. Nah, setelah menjawab ini, kita berarti belum ya. Nah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan. Nah, di sini ada teks lagu ya. Lagu dengan judul Si Patokaan ya, berasal dari Sulawesi Utara, berasal dari daerah kita. Tentunya kita semua sudah tahu ya bagaimana menyanyikan lagu Si Patokaan. Ayo kita menyanyi bersama-sama ya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan. Sayang 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 si patokaan matego tego gorokan. Sayang sako mangemo tanaman jauh, mangemo milik leako. Sayang sako mangemo tanaman jauh, mangemo milik leako. Sayang. Nah, menyenangkan ya. Kita sudah menyanyikan salah satu lagu daerah dari Sulawesi Utara. Nah, ayo kita berlatih solmisasi tangga nada pada lagu Sepatokaan tadi ya. Kita menjumpai ya not-not angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya ya. Nah, kita berlatih untuk membunyikan nada-nada tersebut. Nah, kalau angka 1 itu dinamakan do ya. Angka 2 kita baca atau dinamakan re ya. Angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, 7 dibaca si. Nah, kalau ini angka 1 tentu do, tapi nadanya sudah tinggi. Nah, bagaimana kita membunyikannya? Ayo kita berlatih bersama ya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ya, sebaliknya ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, Bapak ulang sekali lagi ya. Sama-sama. Nah, kalian juga sambil membunyikannya ya. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Nah, sebaliknya ya. Ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Nah, itulah bunyi dari setiap not angka ya. Nah, terus berlatih di rumah ya. Nah,
saat ini kita akan lanjut dalam materi tentang interval nada. Nah, apa itu interval nada atau apa yang dimaksud dengan interval nada? Nah, interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Nah, kita ulangi ya. Interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada dari nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Kalau perlu ditulis di buku tulis kalian ya. Ini contoh ya. Jarak-jarak dari setiap nada ya. Dari nada do ke re, jaraknya 1. Re ke mi, jaraknya 1. Mi ke fa, jaraknya setengah. Ya. Fa ke sol, jaraknya 1. Sol ke la, jaraknya 1. La ke si, jaraknya 1. Dan si ke do, jaraknya setengah. Nah, ini harus ditulis di buku tulis ya, agar supaya tidak lupa. Nah, ini adalah jarak-jarak dari nada satu ke nada lainnya ya. Coba kita perhatikan, kita akan menentukan jarak dari nada-nada berikut. Coba lihat, nomor 1. Jarak dari do ke mi ya. Dari do ke mi berjarak titik-titik ya. Kita ini ya, do ke mi. Nah, jaraknya berapa anak-anak? Nah, dapat kita hitung. Ya, do ke re 1, re ke mi 1. Jadi 1 ditambah dengan 1 sama dengan, jaraknya adalah 2. Ya, maaf ya, Bapak terus lagi ya, agar supaya rapi. Ya, berjarak 2. Ya, nomor 2, do ke fa. Ya, do ke fa. Ini do ke fa. Nah, bisa kita peroleh ya. 1 ditambah 1 ditambah setengah. Berarti jaraknya adalah 2 setengah atau 1/2. Ya, maaf ya, nggak rapi ya. Untuk pertanyaan nomor 3, jarak dari re ke fa. Nah, berarti kita tarik dari re ini ke fa. Nah, re ke fa. Berarti 1 ditambah dengan setengah. Jaraknya adalah 1 setengah. Atau 1/2. Nah, soal nomor 4. Nada sol ke si. Berarti dari sol ke si. Nah, dia melewati la. Nah, kemudian ke si. Jadi dari 1 ditambah dengan 1 sama dengan jaraknya adalah 2. Ya, mudah ya. Nah, sangat mudah. Yang penting kita telah menguasai jarak dari setiap nada-nada, maka untuk menentukan soal seperti ini ya sangatlah mudah. Oke. Nah, menyenangkan bukan anak-anak ya? Kita sudah belajar tentang manfaat listrik dan apa itu hak ya. Kita juga sudah belajar tentang solmisasi ya. Kita membunyikan dari nada-nada yang ada di tangga nada ya. Selanjutnya juga kita telah belajar tentang menentukan interval nada atau jarak dari nada satu ke nada yang lainnya. Nah, tetap semangat belajar di rumah ya. Kalau ada pertanyaan atau materi yang belum mengerti, bisa di komen dalam video ini dan juga bisa sampai WA group ya, bertanya kepada Bapak lewat WA group. Nah, sampai sekian ya materi kita hari ini. Nah, tetap menggunakan masker ya. Lindungi diri Anda. Nah, jangan sering keluar rumah atau jangan keluar rumah, tetap semangat belajar dalam rumah, jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Ya, sekian video dari Bapak, sampai kita bertemu lagi besok ya. Oke.
Sampai jumpa.